Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kami menawarkan kesempatan wakaf untuk pembangunan Masjid Al-Majdi. Ini masih dibutuhkan pasir untuk pemasangan granit, kemudian juga biaya tukang dan pembayaran pekerjaan plafon. Total yang dibutuhkan kurang lebih 18 juta rupiah. Silahkan bagi para muhsinin muhsinat untuk bisa berlomba-lomba menitipkan infak terbaiknya, wakaf terbaiknya di tempat yang mulia di rumah Allah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama tentang Islam. Nanti ada Islam, ada iman, ada ihsan. Mana lebih tinggi, Islam apa iman? Lebih tinggi mana? Islam apa iman? Bingung ya? Ini Islam, sana iman itu. Sing bener nanti nyajal. Jadi Islam dengan iman itu dua kalimat, apabila kedua-duanya disebut maka artinya dewek-dewek. Iman punya arti sendiri, Islam punya arti sendiri. Tapi kalau disebut salah satunya, maka menggabung dua-duanya. Ya. Makanya idza ijtama'a iftaraqo wa idza iftaraqo ijtama'a. Kalau disebut sendiri-sendiri, maknanya mencakup yang lainnya. Kalau disebut Islam, otomatis juga iman. Kalau disebut mukmin atau iman, otomatis juga Islam. Tapi kalau disebut bersamaan Islam iman, maka masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Mana yang lebih tinggi? Kita lihat ayatnya. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah mukmin. Kami telah iman." Rasulullah mengatakan, disuruh katakan oleh Allah, "Qul," katakan Muhammad, "lam tu'minu," kalian belum beriman. Kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna." Tapi katakanlah kami telah Islam. Jadi sudah Islam tapi belum iman. Berarti tinggi mana? Islam apa iman? Iman ya. Sudah Islam tapi belum dikatakan iman, berarti iman lebih tinggi. Ya, dari sini. Loh, kan kalau iman cuman iman pada Allah, iman pada malaikat, kan gampang. Salat kan angel gitu ya. Jaga salat 5 waktu kan angel. Berarti tinggi Islam. Ya itu makanya tadi yang jawab Islam. Enggak apa-apa. Nah terus bagaimana hubungannya? Jadi begini, Islam itu kan amalan dohir tadi, amalan dohir, sholat dan lain-lain itu tadi. Nah amalan-amalan dohir ini ada orang yang melakukan padahal dia tidak sampai ke hati, melakukannya tidak karena Allah, melakukannya cuma ikut-ikutan, sholat melu. Nek lagi neng omah, nek anak mertuane, ya, nek anak mantune misalnya. Tapi nek lagi metu mari ngendi gitu ya, teman-temannya pada nggak sholat, dia nggak sholat. Berarti sholatnya karena apa? Karena iman atau karena melu-melu? Karena melu-melu. Ya, berarti dia baru Islam, ya, baru melu-melu gitu. Ini orang-orang munafik. Nah, dia muslim kelihatan dari zahirnya, tapi dalam hatinya ternyata belum masuk keimanan, masih benci sama Allah. Naik langkah wong, ya orang gelem sholat. Nah itu berarti baru Islaman, baru Islam, ya belum mukmin. Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Kalau iman sudah masuk, maka itulah yang akan menggerakkan. Mau ada orang, tidak ada orang, yang lain pada puasa atau tidak, dia tetap puasa. Di Indonesia dia puasa, ketika jadi TKW misalnya di Taiwan,
wong liya pada orang puasa, dia tetap puasa. Ketika di Indonesia dia sholat, ketika jadi TKW, ya misalnya TKI lah, ya dia tetap sholat meskipun yang lain pada nggak sholat. Itu berarti dia sholat karena apa? Karena iman. Dia iman pada Allah, dia iman pada hari akhir, ya, sehingga dia takut kalau nggak sholat. Nah itulah iman, berarti iman lebih tinggi. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri Islam ya iman otomatis. Anda muslim, muslim. Anda percaya Allah, percaya. Allah itu siapa? Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah mempunyai sifat-sifat ini, nama-nama ini dan seterusnya. Nah ini berarti beriman kepada Allah, ya. Percaya pada hari akhir. Ikhwah sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Ini perbedaan antara iman dengan Islam. Lah ihsan itu lebih tinggi lagi. Sudah melampaui semua itu. Sudah melampaui semua itu. Jadi dalam ibadah itu sudah khusyuk sekali. Sudah fokus luar biasa. Tidak ada yang dilihat kecuali Allah. Tidak ada yang diharap kecuali balasan dari Allah. Ridhonya Allah semata. Ini ihsan. Nah kalau kita kenal dulu ada istilah Islam, iman, kemudian apa ya? Ikhlas itu, terus takwa gitu ya. Ihsannya masuk apa tidak? Terakhir katanya yang paling tinggi derajat takwa. Saya nggak tahu itu. Itu yang ngurut-ngurut derajat itu dari mana? Wallahu alam ya, saya nggak tahu. Ya ketakwaan juga apa? Ketakwaan juga bertingkat-tingkat soalnya. Ya ketakwaan seperti keimanan bertingkat-tingkat. Makanya ada istilah atqakum, yang paling bertakwa. Berarti takwa itu bertingkat-tingkat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Takwa itu meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Orang beriman juga menjalankan perintah, meninggalkan larangan gitu kan. Artinya takwa ya seperti iman. Kemudian takwa juga bertingkat-tingkat, iman juga bertingkat-tingkat. Nah, kalau di hadis ini yang paling tinggi tadi disebut adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sedikit lebih dalami tentang apa itu Islam. Dari rukun-rukunnya tadi syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, haji, ya. Kita akan kupas itu sedikit-sedikit insyaallah pada pertemuan berikutnya. تتنزل عليهم الملائكة